Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rustaslan, mahasiswa PPG tahun 2025, batch 1 IAIN Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, untuk mengawali pertemuan pada kesempatan ini, mari kita semua berdoa. Silakan salah satu untuk pemimpin doa. Siap gerak, berdoa mulai. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Dipanggil? Oh iya, Bapak lupa namanya. Rika ya. Ini yang tidak hadir kemana ini? Sakit ya? Ya. Ya, kita doakan ya, semoga yang tidak hadir pada kesempatan ini lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di pertemuan yang akan datang bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, Bapak akan persepsi dulu ya. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama membahas ya tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, ada yang ingat tidak pengertian Khulafaur Rasyidin? Yo, yang bisa angkat tangan. Ya, silakan. Khulafaur Rasyidin adalah istilah yang merujuk kepada 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Iya, 100. Nah, siapa saja kan Khulafaur Rasyidin itu? Yuk, yang bisa kan? Ya Pak, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Umar bin Khattab, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Iya, 100. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 sahabat Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW itu wafat. Yaitu siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Oke, di materi selanjutnya kita akan sama-sama membahas tentang Khulafaur Rasyidin yang keempat itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oke, seperti yang Bapak bicarakan di minggu sebelumnya ya, di pertemuan pada saat ini kita akan mengadakan diskusi kelompok. Jadi nanti silahkan kalian dibagi beberapa kelompok dan kalian mendiskusikannya. Nah, di depan ini Bapak sudah memberikan gambar ya, memberikan gambar. Silakan gambar di depan kalian analisa ya dengan kelompok kalian masing-masing, kemudian kalian diskusikan. Nanti untuk hasil diskusinya silakan kalian presentasi ke depan.
Oke, silakan untuk kelompok. Silakan kalian gambar di depan, kalian diskusikan kalau sudah dibentuk kelompok ya, kalian diskusikan. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan di depan, ya. Silakan kerjakan. Kerjakan. Selesai diskusinya? Oke, kalau sudah selesai diskusinya dengan teman-teman kelompok kalian masing-masing, berarti sudah siap untuk presentasi ke depan. Jadi nanti presentasinya cukup dari masing-masing kelompok itu perwakilan satu siswa atau siswi maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, yang mau maju ke depan terlebih dahulu. Yuk, kelompoknya mana? Yuk, ke depan, silakan. Atau ayo, depan. Kalau dirasa satu anak perwakilan di depan itu agak grogi, dua, nggak apa-apa ya. Oke, silakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diskusi perang Jamal pada masa Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal adalah salah satu perang saudara pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 36 Hijriah sampai 656 Masehi di daerah Barsah, Irak. Mengapa disebut perang Jamal? Karena Aisyah memimpin pasukan dari atas unta sehingga peristiwa ini dikenal dengan nama perang Jamal atau perang unta. Hasil diskusi kelompok kami, perang Jamal adalah konflik tragis yang terjadi akibat perbedaan pandangan dalam penegakan keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Meski tujuannya sama, yaitu menjaga Islam dan keadilan, perbedaan cara menyikapi situasi justru berujung pada peperangan antara sesama Muslim. Cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk presentasi ke depan. Tadi yang pertama sudah presentasi, yang selanjutnya silakan presentasi. Ayo. Atau diskusi dulu, kelompoknya diskusi dulu. Yuk, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, umat Islam mengalami kekosongan kepemimpinan karena Nabi tidak secara eksplisit menunjukkan pengganti secara formal. Muncul kebutuhan mendesak untuk menentukan siapa yang akan memimpin umat. Peristiwa pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq terjadi dalam peristiwa Kisah Bani, yaitu sebuah tempat pertemuan kaum Ansor di Madinah. Kaum Ansor berkumpul untuk membahas siapa yang layak menjadi pemimpin. Kaum Muhajirin yang mendengar hal itu segera datang, termasuk Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Alasan pemilihan Abu Bakar yang pertama, kedekatan dengan Nabi. Ialah adalah sahabat yang paling dekat dan setia kepada Nabi. Yang kedua, pernah menjadi imam sholat dan saat Nabi sakit, yang dianggap sebagai isyarat pengangkatan dari Nabi. Yang ketiga, dikenalnya kebijaksanaan dan jujur, serta dihormati oleh seluruh sahabat. Hasil yang kami peroleh dari pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah adalah Abu Bakar sebagai khalifah dari hasil musyawarah dan kesepakatan bersama di saat penting yang menunjukkan pentingnya persatuan dan kepemimpinan dalam Islam. Ia menjadi khalifah dalam sejarah Islam yang membuka masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Untuk kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok nomor 1 mengenai pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Hasil diskusi kelompok kami, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah adalah hasil musyawarah dan kesepakatan bersama di saat genting yang menunjukkan pentingnya kesatuan dan kepemimpinan dalam Islam. Ia menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam dan membuka masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Alasan pemilihan Abu Bakar: 1. Kedekatan dengan Nabi. Ia adalah sahabat paling dekat dan setia kepada Nabi. 2. Pernah menjadi imam sholat saat Nabi sakit, yang dianggap sebagai isyarat pengangkatan dari Nabi. 3. Dikenal bijaksana dan jujur serta dihormati oleh seluruh sahabat. 4. Konsensus umat, dipilih secara musyawarah dan diterima oleh mayoritas kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga juga baik ya. Silakan kelompok yang keempat ya. Untuk presentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi yang bergambar nomor 4, yaitu Perang Jamal. Perang Jamal adalah konflik tragis yang terjadi akibat perbedaan pandangan dalam penegakan keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Meski tujuannya sama, yaitu menjaga Islam dan keadilan, perbedaan cara menyikapi situasi justru berujung pada peperangan antar sesama Muslim. Karena Aisyah memimpin pasukan dari atas unta, sehingga peristiwa ini dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Mungkin cukup presentasi dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi itulah hasil presentasi dari kalian semua ya. Ya, dan di sini apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dari peristiwa perang Jamal, dari pengangkatan Abu Bakar jadi menjadi khalifah atau dan lain sebagainya. Hikmahnya apa yang bisa kalian ambil? Hikmahnya apa yang bisa kalian ambil? Hikmahnya apa? Ayo. Pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama untuk mempersatukan persatuan dan kepemimpinan dalam Islam. Jadi kalau ada masalah itu sebaiknya itu dimusyawarahkan ya. Nah, dimusyawarahkan atau masalah tentang kepemimpinan juga itu harus dimusyawarahkan. Karena apa? Karena bentuk daripada kepemimpinan daripada khilafah Rasyidin itu adalah demokrasi. Yang artinya apa? Oke, anak-anakku sekalian, siswa-siswi yang hadir pada kesempatan ini perlu kita ketahui bahwasanya khilafah Rasyidin adalah sudah dibahas tadi pengertiannya, yaitu apa? Yaitu adalah 4 sahabat Rasulullah yang mendapatkan petunjuk kemudian meneruskan kepemimpinan umat Islam atau kekhalifahan sesudah Rasulullah SAW itu meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya. Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua itu adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya setiap khalifah atau keempat khalifah ini semuanya ini mendapatkan gelar. Dari mana? Dari Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini oleh Rasulullah dijuluki atau dikasih gelar yaitu As-Siddiq. Yang artinya adalah membenarkan atau mempercayai. Membenarkan apa? Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sulit untuk dinalar akal atau dilogikakan. Karena apa? Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang jarang sekali dialami oleh manusia. Karena apa? Karena Rasulullah itu kan pada saat itu mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan perjalanan itu kalau kita tempuh pada saat zaman sekarang ini yang sudah ada kendaraan, itu pun sangat lama sekali. Karena itu melewati 5 daerah. Nah, pada waktu itu Rasulullah SAW hanya dilakukan dalam 1 malam. Kemudian setelah itu naik ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Al-As, kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu atau mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat 50 waktu. Yang kemudian setelah 5 waktu itu kemudian menjadi hanya 5 waktu saja seperti yang kita jalani sehari-hari, yaitu subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Makanya peristiwa itu adalah sangat peristiwa yang langka sekali. Jarang sekali orang yang mempercayainya. Makanya Kak Rasulullah itu langsung diumumkan ke orang yang belum percaya dengan Islam. Itu langsung menolak. Mustahil peristiwa itu terjadi. Nah, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mempercayai, meyakini. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini percaya apapun yang dilakukan oleh
Rasulullah SAW itu adalah benar adanya. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati Abu Bakar Siddiq untuk tidak mempercayai Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW itu menjuluki Abu Bakar As-Siddiq itu As-Siddiq. Yang kedua, itu adalah Umar bin Khattab. Kalau kita ketahui siapa Umar bin Khattab, jadi sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab ini adalah tokoh kaum kafir Quraisy yang sangat ditakuti oleh orang-orang, yang sangat disegani oleh orang-orang. Nah, Umar bin Khattab ini adalah tokoh yang sangat benci sekali kepada Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab ini berusaha berkali-kali untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Umar bin Khattab ini tidak mau kalau agama nenek moyangnya, agama kepercayaannya hilang begitu saja dengan adanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya untuk menjaga ajaran nenek moyangnya ini, Umar bin Khattab berkali-kali berusaha membunuh Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Padahal pada saat itu Umar bin Khattab berencana mau membunuh Rasulullah SAW. Namun peristiwa itu menjadi peristiwa yang luar biasa karena Allah menurunkan hidayah untuk Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ini oleh Rasulullah SAW mendapatkan gelar. Gelar apa? Yaitu gelar Al-Faruq, yang artinya membedakan. Karena apa? Beliau sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Padahal sebelumnya ya tidak. Karena apa? Karena pada saat itu adalah masa jahiliyah, yang dimana masa jahiliyah itu adalah masa yang sangat luar biasa, atau disebut dengan masa kebodohan. Bukan berarti kok bodoh secara akal, tapi bodoh secara akal. Kalau secara akal, bangsa Arab itu adalah bangsa yang pintar, yang cerdas. Nyatanya bangsa Arab itu pandai dalam membuat syair, kemudian pandai dalam berdagang. Padahal pada saat itu bangsa Arab ini ya sering sekali atau hobi berdagang, bahkan dagangnya itu sampai keluar daerah. Berarti itu sudah jelas bangsa Arab itu adalah bangsa yang cerdas. Yang dimaksud di sini adalah jahiliyah atau bodoh secara akhlak. Karena pada saat itu mana yang kuat itulah yang menang. Kalau yang lemah akan tertindas. Yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini sebelum masuk Islam, ini beliau emang sudah baik hatinya. Karena apa? Beliau adalah saudagar yang kaya raya. Kemudian juga dermawan. Nah, setelah beliau masuk Islam, ini Utsman bin Affan ini berjuang dengan harta, dengan tenaganya, dengan pikiran. Kemudian oleh Rasulullah SAW, Utsman bin Affan ini mendapat gelar apa? Mendapat gelar atau julukan yaitu Dzunurain. Yang artinya apa? Yang artinya pemilik dua cahaya. Maksud daripada dua cahaya ini karena Utsman bin Affan ini adalah menikahi dua putri Rasulullah yang secara bergantian. Yang satunya meninggal dunia, kemudian menikahi satunya lagi. Makanya beliau mendapat gelar Dzunurain. Yang artinya adalah pemilik dua cahaya. Nah, pada saat itu istri yang kedua pun ini meninggal dunia. Tapi karena saking baik hatinya Utsman bin Affan,
saking dermawannya, saking lembut hatinya Utsman bin Affan. Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad berkata, seandainya saya punya satu putri lagi, niscaya putri itu akan saya nikahkan kepadamu, yaitu Utsman bin. Kemudian yang keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini ketika masa kecil ini emang sudah sama-sama bareng dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Ali bin Abi Thalib ini adalah anak asuh Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Karena apa Rasulullah kok mengasuh Ali bin Abi Thalib? Sebagai balas jasa. Karena apa? Rasulullah ini pernah diasuh oleh Abu Thalib atau paman Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah ini menikah, sampai Rasulullah ini dewasa. Bahkan Abu Thalib ini menjadi perisai Rasulullah SAW, yang selalu menjaga, yang selalu mengikut serta perjuangan Rasulullah SAW hingga akhir hayat beliau. Nah, karena Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil sudah bersama Rasulullah, makanya Ali bin Abi Thalib sejak masa kecil ini sudah masuk Islam. Dan beliau ini juga tergolong anak-anak yang pertama masuk Islam. Makanya beliau ini termasuk adalah as-sabiqunal awwalun. Yang artinya apa? Yang artinya adalah orang yang dini masuk Islam. Gitu ya. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah termasuk as-sabiqunal awwalun. Yang artinya adalah orang yang dini masuk Islam. Dan beliau ini mendapat julukan yaitu karamallahu wajhah. Karena apa? Karena beliau ini sebelumnya tidak pernah menjadi kafir. Ketika kecil ini sudah benar-benar masuk Islam. Enggak seperti kayak sahabat sebelumnya. Sahabat sebelumnya ini kan masuk Islam sudah dewasa, sudah berkeluarga. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib ini ketika masa kecil sudah masuk Islam. Makanya belum pernah menjadi kafir, makanya mendapat julukan yaitu karamallahu wajhah. Nah, itu ya. Dan Ali bin Abi Thalib ini selain keponakan beliau, Ali bin Abi Thalib ini juga dinikahkan oleh Rasulullah dengan putrinya. Jadi siapa? Ya, artinya pengangkatan khalifah itu berdasarkan atas musyawarah atau surah atau surat. Gitu. Oke, jadi pertemuan untuk kali ini ya cukup sekian materi pembahasan kita. Dan di sini Bapak akan ngasih pertanyaan ya kepada kalian semua. Coba apa peran daripada Abu Bakar As-Siddiq untuk menjaga umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW? Perannya apa saja? Ya, Pak. Ya, silakan. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Tantangan besar yang dia hadapi adalah munculnya nabi palsu dan kelompok yang murtad. Abu Bakar memilih langkah tegas dengan memerangi mereka dengan perang lidah. Ia juga memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mazhab agar tidak hilang. Kepemimpinannya menjadi stabilitas dan keutuhan umat Islam yang pada masa transisi sangat genting. Oke, silakan kalau ada materi yang kurang jelas ya, silakan ditanyakan. Ya, Bapak kasih kesempatan. Jika ada materi yang kurang jelas, silakan dipertanyakan. Cukup ya? Ya. Nah, kalau cukup, oke, kiranya pertemuan ini cukupkan sekian dulu ya. Jadi
untuk pembahasan di minggu yang akan datang, kita akan sama-sama membahas masih dalam materi Khulafaur Rasyidin, tapi lebih mendalam. Nah, ini ya, tetapi lebih mendalam lagi. Oke, kiranya pertemuan ini cuma sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.